Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita pertemuan kedua untuk membahas mengenai ruang lingkup perusahaan dagang dengan contoh kasus pertama, yaitu untuk perusahaan dagang secara umum. Di sini kita lihat dulu ada contoh kasusnya dalam bentuk contoh soal di Word yang sudah dibuka seperti ini. Nanti ada teorinya, silahkan dibuka sendiri atau dibaca sendiri ya. Kemudian kita lihat di belakangnya halaman berikutnya, ini ada contoh kasus untuk perusahaan dagang PT Sumber Rejeki yang berdiri tanggal 1 Januari 2021 bergerak dalam penjualan barang-barang elektronik. Di sini kita lihat ada neraca per 1 Januari 2021, ada aktiva lancar, aktiva tetap, hutang lancar, dan juga hutang jangka panjang sampai dengan modal. Kemudian ada daftar saldo piutang usaha dan daftar saldo hutang. Kemudian di halaman berikutnya ada contoh penyelesaian kasus untuk perusahaan dagang. Penyelesaian kasus untuk perusahaan dagang, di sini contohnya ini ada alamat lengkap atau identitas lengkap dari contoh perusahaan yang akan kita input di zahirnya. Ya, kemudian selanjutnya kita lihat lagi di belakang, sampai ke belakang ini adalah contoh untuk penyelesaian kasus PT Sumber Rejeki. Oke, kita akan coba input data ini di Zahir Accounting versi pendidikan. Oke, sebelumnya kita buka dulu Zahir Enterprise. Nah, ini sudah saya buka dari desktop. Jadi kalau sudah ada di desktopnya, sudah installer program Zahirnya, kita buka dari desktop, klik 2 kali, nanti akan muncul seperti ini tampilan utamanya atau tampilan awal, yaitu melihat di sini ada Zahir Accounting. Ini versinya ada versi 6, build 6 untuk versi pendidikan. Ya. Kemudian karena ini yang kita masukkan data awal, berarti di sini di menu utama ada membuat data baru, ada menu membuka data sebelumnya, ada menu buka data, ada membuka file backup, lalu ada daftar data sebelumnya, ada registrasi, data contoh, lalu juga ini untuk menu keluar nantinya. Ya, di awal sekali sebelum kita mulai, kita buat dulu data baru. Ya, kita buat dulu data baru di sini. Oke, nama perusahaan terlebih dahulu kita buat. Paling pertama sekali kita klik buat data baru. Ini tuliskan informasi perusahaan mulai dari nama perusahaan. Contohnya di sini adalah PT Sumber Rejeki. Kemudian ada alamat, misalnya di sini contohnya Jalan Kemang dan seterusnya. Ini diisi dulu sampai dengan website nama perusahaan tersebut. Oke, di informasi perusahaan sudah kita buat ya, mulai dari nama, alamat, negara, ini ada pilihannya. Lalu kota-kota juga di sini ada pilihan, terserah mau pilih untuk kota yang lokasi nama perusahaan tersebut, email, website. Lalu kalau sudah oke, ini ada menu di bawahnya, ada petunjuk, ada lanjut, ada batal. Kalau memang sudah selesai informasi perusahaannya, bisa kita klik lanjutkan. Kemudian memilih periode akuntansi. Ini istilah sesuai dengan memulai menggunakan program ini ya. Contohnya adalah di sini untuk bulan awal periode akuntansi biasanya adalah kita buat dari Januari ya, tahunnya 2021, tutup bukunya Desember. Lalu kemudian pilih lokasi dan nama file. Ini yang paling penting nih ya. Kalau disimpannya seperti ini di C, ini artinya kita menyimpanannya di data C di laptop atau di komputer PC masing-masing. Kalau kita mau pindahkan misalkan ke data yang lebih aman, ini bisa juga kita klik tanda mouse atau tanda air di sebelah kanan. Misalnya kita pilih dari data E, ya data E, saya pilih di situ, saya simpan. Misalkan di sini saya buat lagi folder baru. Ya, new folder untuk Zahir Accounting misalnya.
buat data foldernya adalah Zahir Accounting. Oke, kemudian kita open file, open folder. Nah, ini masih kosong ya folder yang kita buat. Nah, ini formatnya dia namanya GDB. Nanti di dalam file name itu ada bintang titik GDB. Nah, ini ada tanda bintang di sini dihapus. Kita buat misalnya nama perusahaan si PT yang kita buat saat ini. Misalnya namanya Sumber Rejeki PT spasi Sumber Rejeki titik GDB. Untuk spasi PT itu jangan dipakein titik ya, biar nanti pada saat kita buka datanya itu mudah diakses. Seperti itu. Jadi di sini sudah ada tandanya, yaitu PT spasi Sumber spasi Rejeki titik GDB. Kalau sudah, kita save. Ya, lalu di sini kita menunjukkan di data E ini adalah kita menyimpannya di data E. Ini untuk folder Zahir Accounting PT Sumber Rejeki GDB. Kalau sudah selesai, sudah betul, kita bisa klik lanjutkan. Atau kalau kita mau cari tahu bagaimana membuat data yang benar, bisa juga di sini ada menu petunjuk. Atau kalau mau balik ke data yang sebelumnya kita input informasi perusahaan masih salah, bisa juga dikembali. Jadi kalau sudah selesai, bisa kita klik lanjutkan. Kemudian departemen atau kode akun ini fungsinya adalah untuk memisahkan departemen atau bagian-bagian cabang perusahaan, misalnya kalau dia beberapa tempat lokal untuk perusahaan. Tapi kalau tidak ada ya kita lewati saja. Ini kita klik lanjutkan. Kemudian konfirmasi akhir di sini untuk PT Sumber Rejeki, nama, alamat, kota, dan seterusnya sampai dengan lokasi dan nama file. Ini tadi sangat penting sekali ya, kalau misalnya penyimpanannya salah, ini sering sekali datanya nggak bisa kebuka. Makanya jangan sampai salah. Ya, jadi misalnya di sini data E, kelihatan ya ada titik 2, lalu slash terbalik, Zahir Accounting nama foldernya, lalu nama filenya adalah PT spasi Sumber spasi Rejeki titik GDB. Kalau sudah, kita klik proses. Oke, kemudian ini kalau kita tunggu agak lama. Oke ya, lalu memilih jenis usaha. Di sini Zahir menyediakan bidang-bidang usaha yang nantinya akan kita sesuaikan dengan bidang usaha kita. Nah, kita klik di tanda panah bawah. Nah, di sini dia menyediakan, ada contohnya perdagangan umum, jasa, lalu manufaktur, konsultan, lembaga, pendidikan, koperasi, yayasan, layanan, dan seterusnya. Ini sampai dengan ke bawah. Dia banyak sekali pilihan untuk jenis usaha. Nah, untuk contoh sumber rezeki di sini, ini adalah dia jenis perdagangannya adalah perdagangan umum. Maka kita pilih yaitu jenis usaha perdagangan umum. Nah, kalau sudah, lalu kemudian kita lihat di sini ada menu-menunya lagi di bawah, bisa menu petunjuk, ada lihat daftar rekening. Nah, daftar rekening ini fungsinya adalah untuk melihat rekening standar atau akun standar yang dibuat oleh software Zahir ini untuk jenis usaha yang kita pilih. Kalau misalnya kita sudah yakin, ya tidak perlu dilihat juga tidak masalah. Lalu ada menu batal, ada menu lanjutkan untuk ke tahap proses berikutnya. Klik lanjutkan. Kemudian telah memilih perdagangan umum, lanjutkan proses, kliknya. Oke, nah di sini agak lama, nanti prosesnya kita tunggu. Oke, kemudian kalau sudah prosesnya selesai, ini nanti dia akan minta fasilitas password. Biasanya ini untuk mengamankan akun kita dari segala macam bentuk kesalahgunaan. Jadi kalau di perusahaan sesungguhnya ini ada password, kalau kita tidak pakai tidak masalah, bisa kita klik OK, atau bisa juga kita klik jangan tampilkan pesan ini lagi juga tidak masalah, klik OK. Kemudian nanti dia akan lanjut ke memilih mata uang fungsional. Tadi pilihnya adalah karena Indonesia, kita pilih IDR, lalu mata uangnya rupiah, klik lanjutkan. Kemudian juga menentukan mata uang asing. Ini jenis mata uang asingnya adalah USD contohnya ya, lalu nama mata uangnya dolar. Lalu nilai kurs ini bisa kita tambahkan saat ini pada saat membuat data awal, ataupun digunakan untuk lain waktu. Misalnya contohnya nilai kurs hari ini kita tentukan 15.000. Bisa kita ganti di sini langsung 15.000. Kemudian bisa klik lanjutkan. Lalu setup data, di sini klik ada kata selesai, tekan tombol selesai untuk menyimpan informasi mata uang ini. Klik selesai.
Oke, baru kemudian ada prosesnya juga nih agak lama. Kita tunggu. Nah, kemudian dia akan muncul menu dan data modul yang tertera dalam software ini. Contohnya ya, pertama sekali kalau sudah muncul seperti ini namanya Zahir sudah siap untuk menginput transaksi. Ini adalah di yang tulisannya agak tebal besar ya, ini adalah menu modul yang mulai dari data-data, buku besar, penjualan, pembelian, kas danang, persediaan dan laporan, ini namanya modul. Lalu di atas ada file setting, plugin, tutup buku, window dan petunjuk, ini adalah menu untuk menginput transaksi. Ya, sebelumnya yang pertama sekali harus kita lihat dulu ke modul data. Ya, di dalam PT Sumber Rejeki di sini ada neraca per 1 Januari 2021. Dia ada nama-nama rekening mulai dari Aktiva Lancar, ada kas dan bank dan seterusnya. Lalu ada hutang lancar, ada hutang jangka panjang, ada modal. Nah, caranya kita akan samakan dulu nama rekening di sini dengan yang tersedia di software Zahir ini, yaitu adanya di data rekening. Kita klik ke data rekening. Oke, kemudian kita lihat di sini daftar akun standarnya ya. Contohnya ada kas kecil, ada kas. Kita butuhnya yang pertama ada kas biasa saja. Nah, tapi di sini sudah ada. Jadi yang ada pun di sini tidak usah kita ganti, tidak usah kita hapus juga tidak masalah, karena dia fungsinya adalah akun standar yang disediakan untuk jenis usaha perusahaan dagang umum. Oke, kita bisa pakai gunakan tombol ke bawah ke atas ya. Contohnya di sini misalnya ada kas biasa, lalu kemudian ada bank. Kita lihat apakah sudah sesuai. Kemudian ada piutang usaha. Di sini di bukunya atau di modulnya kita mintanya adalah nama akunnya piutang dagang. Maka di sini bisa kita edit data ya. Caranya di bawah ini ada add data, ada edit data, ada delete data dan seterusnya. Kita pilihnya di edit data saja. Nah, lalu ada perhatian, ada warning di sini. Dia memberikan keterangan bahwa jika ada ada kekurangan atau ada edit data, berarti kita harus tahu resiko yang terjadi. Nah, di sini kita hanya mengedit nama rekeningnya saja, jadi tidak begitu bermasalah. Lalu kita klik OK saja. Kemudian, nah untuk klasifikasi kode ini dibiarkan karena sudah sesuai. Kita hanya mengganti nama akun saja atau nama rekeningnya, yaitu dari piutang usaha jadi piutang dagang. Ya, kemudian di sini ada kas dan bank, ada tidak aktif, ini tidak perlu diabaikan saja. Kita langsung ke menu rekam di bawahnya. Nah, tadi ada piutang usaha jadi piutang dagang. Kemudian kita lihat lagi rekening ke bawahnya, ada asuransi dibayar di muka. Ini adalah akun lancar ya. Oke, kita ke bawah lagi. Ini ada asuransi dibayar di muka, lalu kemudian kendaraan ada. Ini kendaraan, lalu kemudian hutang dagang. Hutang dagang atau di sini ada hutang usaha, kita edit. Jadi namanya kita ganti jadi hutang dagang. Kemudian rekam. Selanjutnya ke bawah lagi ada hutang gaji. Nah, di sini adanya dia hutang gaji dan upah. Kita edit data. Kita hapus saja kata upahnya. Kata hutang gaji saja. Utang atau hutang sama saja ya. Kemudian ke hutang bank. Di bawahnya lagi hutang jangka panjang. Ada utang bank, ada modal di setor. Lalu yang terakhir adalah laba ditahan. Kalau sudah akunnya sesuai, kemudian kita akan input nominal yang tertera dalam Aktiva Lancar, hutang lancar dan juga modal. Caranya yaitu ke menu setting di atas di sini ya. Di sebelah file ada menu setting, kemudian saldo awal pilihnya. Kemudian pilih saldo awal akun usaha. Oke, nah di sini akan muncul untuk mengisi saldo awal akun. Ini per 31 Desember 2020, artinya berarti sekarangnya menjadi saldo awal tahun 2021 per 1 Januari, artinya seperti itu. Di sini dia munculnya untuk valuta asing. Nanti kita pilih yang untuk rupiah, yaitu pilih klik IDR. Jadi di sini saldo awalnya kita akan inputnya adalah rupiah. Menginputnya di nominal yang ada nolnya di sebelah kanan
ya. Mulai dari kas, kan kalau memang tidak ada kas kecil ya dikosongkan saja, langsung ke tanda panah di bawahnya kita ketik untuk kas, misalnya di sini 3.500.000 kelebihan. Oke, lalu kemudian ada bank 25.500.000. Lalu ada piutang dagang 4.550.000. Lalu ada persediaan, oh iya ini persediaan tadi belum diganti, saya lupa. Ini persediaan barang dagang, kita pakai persediaan 1 dulu 13 juta. Oke, sebentar. Oke, tadi cara menginput nominal. Ingat, kita nggak usah pakai pemisah titik ataupun koma, karena dia sudah akan bisa memisahkan desimal dari nilai rupiahnya ya. Misalnya 4.500.000, nanti dia akan nominal desimalnya. Kalau contoh yang saya ini ada nolnya hanya desimalnya 1, jadi 4.550.000 untuk piutang dagang. Kemudian tadi di saldo rekening tadi saya lupa untuk mengganti persediaan 1 menjadi persediaan barang dagang. Ini nanti kita ganti dulu di saldo rekeningnya atau di data rekening, ganti persediaan 1 jadi persediaan barang dagang ya, nominalnya 13.815.000. Kemudian ada asuransi dibayar di muka, kita ke bawah lagi pakai tanda panah di keyboardnya. Asuransi dibayar di muka 2.300.000 misalnya di sini. Lalu ada kendaraan 125 juta. Lalu di bawahnya lagi ada akumulasi penyusutan kendaraan. Nah, untuk akumulasi penyusutan kendaraan dia karena ini untuk menilai buku, nantinya depannya kita harus pakai tanda min di bawah depannya, yaitu min 12.500.000. Oke, kemudian ke pasifa hutang lancar, yaitu di hutang dagang 16.875.000. Lalu hutang gaji ya, contohnya di sini hutang gaji 2.115.000. Lalu ada hutang bank, bawah lagi hutang jangka panjang dia ya, 81.375.000. Oke, kemudian ada modal di setor 35.500.000. Lalu ada laba ditahan sebesar 26.300.000. Oke, kalau sudah diinput semua, maka kita lihat di bawahnya ada nilai historical atau nilai sebesar di sini. Ya, nilai sebesar di sini harus 0, artinya dia sudah balance antara aktiva dengan pasiva, sudah sesuai. Kalau masih ada nominalnya di sini berarti belum balance antara aktiva dan pasiva, makanya harus dicek lagi dari atas atau dari ulang, mulai dari input kas, bank dan seterusnya sampai dengan terakhir adalah menginput laba ditahan, harus 0 baru kemudian bisa kita rekam. Oke, ini artinya kita sudah menginput untuk neraca awal per 1 Januari PT Sumber Rejeki. Kemudian ini di daftar akunnya bisa kita klik tutup. Lalu kita akan input saldo piutang usaha. Sebelum menginput saldo piutang usaha, di sini kita lihat ada nama pelanggan, lalu saldo hutang juga ada nama suppliernya. Nah, maka kita buat dulu nama si customer dan nama si vendor atau suppliernya, yaitu caranya masih di modul data-data, lalu ke data nama dan alamat. Ini masih kosong ya karena belum kita input. Caranya ini di bawahnya ada add data, edit, hapus dan seterusnya. Kita klik add data, membuat data yang baru. Lalu di sini dia sudah disediakan data nama alamatnya. Kalau di buku modulnya tidak ada klasifikasi ID, misalnya C01 atau ID-nya yang ditentukan, maka bisa kita pakai ID-nya yang telah ditentukan oleh sistem sendiri, misalnya customer 01 atau choose strip 01. Nama perusahaannya misalnya di sini PT Megantara. Lalu tipenya customer, jenisnya pilih company.
Ini nanti bisa ditentukan tipenya ya, yaitu tipenya customer untuk customer. Kalau supplier kita pilih nanti adalah vendor. Oke, tipenya company. Kalau sudah bisa klik rekam atau bisa klik baru supaya lebih cepat. Ini saya klik rekam dulu contohnya pertama. Nah, lalu dia akan muncul di sini nih. Nah, kemudian kita tambah lagi add data. Yang berikutnya customer 2 di sini namanya PT Unggul Utama misalnya. Dia tipenya customer, jenisnya company. Kalau nama orang maka kita pilihnya personal. Kemudian di sini kalau ada tambahan keterangan, misalnya ada kontak person, ada NPWP, ada nomor telepon dan seterusnya, ada term of payment, ini bisa kita tambahkan di sini. Tapi kalau tidak ada, ini dilewatin juga tidak masalah. Lalu ini adalah informasi umum, data informasi alamat dan catatan. Di sini bisa kita masukkan alamat si customer atau vendor kita, atau juga nama atau pakai foto ataupun gambar logo dari si customer maupun vendor yang bekerja sama dengan kita. Ya, ini untuk informasi alamat dan catatan. Lalu kita ke informasi umum lagi. Kalau ada informasi misalnya customernya banyak, biar cepat kita kliknya langsung klik baru saja, nanti sudah otomatis terekam di sistem ya. Klik baru, lalu kemudian di ID-nya langsung ke customer 3. Perusahaannya namanya misalnya CV Cipta Kreasi. Ya, namanya ke customer, lalu company, lalu tidak ada keterangan lain, bisa kita klik lagi baru. Oke, kemudian lanjut ke buat lagi nama dari si supplier. Ini karena kita mau input nama alamat dulu ya. Supplier berarti kita pilih dulu tipenya, yaitu vendor. Nanti dia akan muncul ID-nya VNDR1, perusahaannya namanya misalkan PT Sinar Elektro. Nah, elektro, tipenya vendor, jenisnya company, bukan personal ya. Lalu alamat dan catatan, kalau ada kita input, kalau tidak ada ya dilewati saja. Lalu kita pilih, klik baru, pilih yang buat lagi vendor kedua, yaitu CV Riung Jaya, misalnya di sini. Tipenya vendor, jenisnya company, lalu klik lagi baru. Vendor yang ketiga yaitu namanya CV Cipta Kreasi. Ya, namanya perusahaan Cipta Kreasi, tipenya vendor, jenisnya company. Kalau sudah semua si customer dan vendor sudah kita input, tidak ada lagi yang mau diinput, berarti kita langsung klik rekam, jangan klik baru lagi. Nanti kalau klik baru lagi akan muncul seperti ini. Kalau klik rekam maka kita akan lihat di data nama, alamat, vendor, dan customer kita. Contohnya tadi kita hanya menginput 6 ya. Tadi ada 6. Kalau sudah, kemudian bisa kita klik tutup atau kita input sekarang, yaitu nominal, saldo piutang, dan saldo hutang dari customer dan vendor kita. Caranya yaitu di menu setting, lalu saldo awal, pilih yang saldo awal piutang usaha. Nanti akan muncul halaman mengisi saldo awal piutang usaha. Di sini masih kosong, ini tidak bisa diketik manual di sini. Caranya adalah kita klik menu tombol baru. Kita klik baru, lalu pilih di sini nama pelanggan. Nanti kalau misalnya dia muncul tanda seperti ini adalah untuk dipilih, jadi tidak bisa diketik manual di sini. Kita klik pilih nama pelanggan ya. Yang pertama contohnya PT Megantara. Kita klik 2 kali di sini atau klik OK juga bisa. Lalu tanggal invoice-nya di sini 1 Desember 2020, berarti sudah sesuai ini ya, 1 Desember. Nomor invoice-nya INV 01. Lalu nomor sales ordernya kalau ada kita isi, kalau tidak ada dikosongkan juga tidak masalah. Mata uangnya pilih IDR, lalu nilai piutangnya kita klik di nilai piutang sebesar 1.250.000. Kemudian ini di bawahnya sebelah kiri ada term pembayaran. Contohnya misalkan kalau kita punya syarat pembayaran 2/10 N/30, maka di sini kita input misalkan hari diskonnya berarti maksimal 10 hari, lalu jatuh temponya berarti kan maksimal 30 hari, diskon awalnya 2% misalnya.
Ini bisa diinput di sini. Tapi kalau tidak ada di sini keterangannya, ya bisa langsung direkam saja. Berarti ini bisa dikosong-kosongin atau dibiarkan seperti ini. Ini kosong, misalnya kosong lagi. Saya ulang, ini dari kosong-kosong. Ya, ini untuk menginput syarat pembayaran. Kalau ada diinput, kalau tidak ada ya langsung rekam. Nanti akan muncul di sini ya sudah ada saldo awal piutang untuk yang PT Megantara. Lalu klik lagi baru untuk yang kedua yaitu PT Unggul Utama. Pilih di sebelah kanan PT Unggul Utama, klik 2 kali di sini atau klik OK. Lalu pilih tanggalnya 1 November 2020. Klik OK. Lalu nomor invoice-nya INV-02. Nomor sales ordernya tidak ada, dikosongkan, mata uangnya rupiah, lalu nilai piutangnya 2.450.000. Tidak ada keterangan lain, kita bisa langsung klik rekam. Kemudian yang ketiga, klik lagi baru, pilih nama pelanggannya di sebelah kanan, yaitu yang terakhir Cipta Kreasi, tanggal invoice-nya 25 November 2020. Ya, nomor invoice-nya INV-03. Lalu tidak ada nomor sales order, kita bisa langsung ke nilai piutangnya sebesar 850.000. Kalau sudah, bisa langsung klik rekam. Nah, ini sudah tiga-tiganya saldo piutang sudah kita input. Maka jumlahnya di sini totalnya ini akan sama dengan yang terdapat di dalam neraca ataupun harus sama juga dengan yang ada di contoh soal atau bukunya. Oke, kalau sudah kita bisa klik tutup, atau kalau misalnya masih salah, ada yang salah input, ini bisa kita pilih, misalkan salah input PT Unggul Utama. Nah, ini bisa diedit, atau kalau misalnya ternyata salah bisa juga dihapus, nanti buat lagi baru. Caranya seperti itu ya. Kemudian kalau sudah, kita klik tutup. Kita mau input saldo hutang. Ini untuk pertemuan kedua sampai saldo hutang dulu. Kita ke menu setting, lalu pilih lagi saldo awal hutang usaha. Kita pilih saldo awal hutang usaha di sini. Oke, kemudian sama caranya seperti tadi di menginput saldo piutang. Caranya klik baru. Kemudian pilih dulu nama pemasok. Ingat kalau seperti ini tidak bisa diketik manual, tapi kita klik pilih di sebelah kanan. Yang pertama untuk vendor PT Sinar Elektro, klik OK atau klik 2 kali di sini. Klik 2 kali ya, kalau saya di sini klik 2 kali, lalu pilih tanggal invoice-nya yaitu 4 Desember 2020, lalu nomor invoice-nya INV-01. Nomor PO-nya tidak ada. Tidak ada keterangannya di soal, kita lewatin. Mata uangnya IDR, lalu langsung ke nilai hutang sebesar 10 juta. Kalau tidak ada term pembayaran, kita lewati, langsung rekam saja. Dia akan muncul di sini 10 juta untuk Sinar Elektro. Lalu kemudian kita input lagi baru untuk vendor yang kedua, yaitu pilih lagi CV Riung Jaya. Klik 2 kali di CV Riung Jaya. Lalu pilih tanggalnya 5 November 2020. Klik 2 kali di 5 November, lalu tuliskan nomor invoice-nya INV-03. Ya, kemudian nomor PO-nya kosong, nilai mata uangnya rupiah, lalu nilai hutangnya sebesar 6.025.000. Oke, kalau sudah klik rekam. Lanjut lagi yang ketiga, klik lagi baru. Jadi inputnya sama seperti tadi, ini caranya mudah sekali. Kita pilih lagi nama pemasoknya, klik sebelah kanan. Yang terakhir yaitu CV Cipta Kreasi, kemudian pilih tanggal invoice-nya yaitu 25 November. Ya, lalu nomor invoice-nya INV-03. Oh, saya strip 03. Kalau tanda merah seperti ini berarti ini artinya ada kesalahan tadi ya. Saya coba klik lagi batal. Ini, nah ini caranya, misalnya kan salah nih seperti ini nih saya nih, INV-nya harusnya kan untuk CV Riung Jaya adalah INV-02. Nah ini caranya bisa klik edit di sini. Lalu untuk CV Riung Jaya di sini, nah kan muncul nomor INV-nya, kita ganti jadi INV-02, baru kemudian direkam. Oke, sudah muncul. Nah, harusnya
Baru kemudian klik lagi yang berikutnya, vendor ketiga, klik baru, lalu pilih nama pemasoknya, cipta kreasi, tanggal invoice-nya yaitu tadi 25 November 2020. Nah, invoice-nya yang INV 03, ini adalah untuk cipta kreasi tadi ya, bukan Riung Jaya. Nomor PO-nya kosongin, mata uangnya IDR, nilai hutangnya 850.000. Oke. Kalau sudah, kemudian kita klik rekam. Nah, maka akan muncul totalnya sama dengan nominal yang ada di neraca dan juga yang ada di buku, itu 16.875.000. Oke, kalau sudah selesai, sudah sama, bisa klik tutup. Untuk pertemuan kedua, sampai di sini dulu. Saya lanjutkan kemudian di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.